Ya, halo sahabat Museum Sandi, senang sekali kita bertemu kembali di program Mengelas. Dan kali ini saya Ayu, kita punya tamu spesial yaitu Bapak Anton Setiawan. Dulu kita pernah ngobrol-ngobrol dengan beberapa pejabat di BSSN dan saat ini kita dapat kesempatan nih untuk ngobrol juga dengan yang spesial juga yaitu Bapak Anton Setiawan. Beliau ini adalah jubir dari Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, kita langsung saja ngobrol dengan beliau. Selamat datang Bapak Anton. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih kesempatannya hari ini. Ya, mungkin pertama Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, termasuk jabatan Bapak di BSSN. Iya. Apa kita menyapanya? Sahabat Museum Sandi, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Anton Setiawan. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi di BSSN, sekaligus juga sebagai juru bicara BSSN. Saya lulusan dari Akademi Sandi Negara, atau kalau teman-teman sekarang lebih mengenal, kalau sekarang Politeknik Siber dan Sandi. Dulu namanya Akademi Sandi Negara, saya angkatan ke-17. Angkatan ke-17 dari Aksara ya Pak? Iya, dari Aksara. Oke. Nah, ini kalau misalnya tadi dengar-dengar ada jubir BSSN ya Bapak. Apa itu biasanya yang dilakukan selaku jubir BSSN Pak? Iya. Sebelum kita membahas gitu keseharian tugas dari jubir BSSN, ini sesuatu jabatan yang sebetulnya unik Mbak Ayu dan sobat sekalian gitu. Jadi kalau kita melihat mungkin kalau di kementerian lain, tugas jubir itu memang sudah ada gitu kan sejak organisasi itu berdiri. Tetapi memang kalau kita melihat sejarah gitu kan, BSSN ini kan hasil transformasi dari Lembaga Sandi Negara. Betul. Justru Lembaga Sandi Negara dulu tidak ada namanya jabatan jubir. Karena kenapa? Karena tugasnya berkaitan dengan kerahasiaan negara khususnya di sektor pemerintahan. Jadi justru tidak ada interaksi gitu ya, interaksi yang dibutuhkan dengan media massa karena sifat pekerjaannya tertutup. Jadi ya jabatan jubir tentunya tidak ada. Ketika kemudian kita bertransformasi menjadi BSSN di tahun 2017, gitu kan, kita melihat kepentingan-kepentingan strategis gitu kan, karena kita bicara mengenai cyber nih ya. Ada Sandi, ada cyber. Kalau Sandi sudah berjalan, tetapi cyber ini kan sesuatu yang kemudian merupakan dinamika yang terjadi, berkembang dan terjadi sehari-hari di masyarakat, gitu kan? Isunya itu aktual. Nah, itu harus direspon dengan baik. Makanya kemudian dirasakan perlu, gitu kan, untuk BSSN membentuk, gitu kan, fungsi jubir, gitu kan, juru bicara untuk bisa menyampaikan gitu kan, merespon dengan cepat secara terstruktur, satu pintu gitu, selaras dengan kebijakan pemerintah terhadap apa? Terhadap isu-isu aktual yang terjadi di ranah siber gitu ya. Nah, kalau keseharian ya, kalau kita jubir gitu kan, yang saya alami saat ini adalah ya kita harus siap setiap saat ya Mbak Ayu, karena isu-isu cyber itu kan setiap hari ada, kita harus siap setiap saat. Terus kemudian kalau keadaan normal gitu ya, biasanya teman-teman media massa, wartawan, reporter, itu biasanya kontak saya biasanya itu di sore-sore atau malam gitu ya, karena memang mereka menyiapkan bahan mungkin untuk keesokan harinya. Tetapi kalau kemudian ada isu-isu yang aktual gitu dalam beberapa waktu ini kan sering terjadi kebocoran data begitu ya Pak, yang lagi hype. Itu hampir dari pagi sampai malam itu selalu mereka menanyakan, mengkonfirmasi, meminta penjelasan ke BSSN. Biasanya dilakukan lewat WA gitu ya. Dan saya biasanya menanggapi itu ya secara tertulis gitu ya, supaya memberikan waktu bagi saya untuk melakukan verifikasi terhadap fakta dan kemudian menyampaikan kepada publik melalui media massa. Kalau terkait dengan wawancara di televisi, di radio, ya kita selalu menyampaikan ke media massa untuk diberikan waktu minimal 2 hari sebelum, jangan dadakan, sehingga kita juga bisa mempersiapkan substansi sehingga apa yang disampaikan oleh BSSN melalui jubir BSSN ya emang valid, sudah terverifikasi gitu kan.
bisa menjelaskan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu tugas keseharian. Jadi kalau tugasnya sebagai kepala pusat sih ya di jam kantor gitu ya. Tetapi kalau tugasnya sebagai jubir itu bisa 24 jam gitu ya, jam malam gitu kan ya, tetap teman-teman jam 11 malam segala macam ada ini mereka menanyakan gitu. Baik. Ternyata poinnya berarti intinya BSSN itu bertransformasi ya Pak ya. Kenapa sekarang ada Bapak Anton selaku jubir ini karena memang ada sesuatu yang mungkin sekarang perlu disampaikan begitu ya Pak. Kalau dulu mungkin sebelum BSSN ada yang harus ditutupi begitu Pak. Nah sekarang mulai ini mendekat dengan masyarakat karena memang masyarakat ini adalah salah satu bagian yang memang perlu diedukasi mungkin begitu ya Pak ya, berkaitan dengan lingkungan cyber gitu kan, dunia cyber. Benar. Memang ada tugas-tugas yang tetap tertutup ya, tugas-tugas persandian khususnya untuk mengamankan rahasia negara. Memang tidak masih menjadi rahasia ya Pak. Tidak akan kita ungkapkan karena memang aturannya seperti itu gitu kan, di semua negara juga begitu. Tetapi ada bagian tugas-tugas keamanan siber, keamanan informasi yang terkait dengan ekonomi digital gitu kan, yang terkait dengan kepentingan masyarakat, yaitu harus kita respon dan terbuka karena itu bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai aparatur negara untuk melindungi bangsa negara ini. Nah Bapak, ini selaku jubir nih Pak, mungkin menurut Bapak seberapa penting sebetulnya menjaga keamanan informasi di ruang siber nih Pak? Untuk mungkin masyarakat dulu Pak, karena ini yang lebih dekat kan masyarakat nih sekarang apa-apa dari pelajar, umum, bapak-bapak, ibu-ibu, apa-apa gadget ya Pak ya, apa-apa mau belanja tinggal pencet aja tombolnya. Ini kan berarti yang bekerja sebenarnya yang nggak kelihatan nih Pak siber ya Pak ya. Nah kira-kira menurut Bapak seberapa penting sebetulnya menjaga keamanan informasi di ruang siber? Saya rasa dengan adanya salah satunya COVID-19 ini kan ya, pandemi ini, ya semua aktivitas kita kan berpindah ya, berpindah ke ruang cyber gitu ya. Jadi dan itu berbanding lurus loh dengan meningkatnya ancaman, ya kan? Ya semakin kita aktivitasnya geser sekarang semua di ruang cyber ya, semuanya online, ya ancamannya juga bergeser. Kalau kita lihat gitu kan data dari Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional di tahun lalu 2020 saja itu terjadi sebanyak 495 gitu kan. Itu ancaman Pak? Iya, ancaman, serangan, anomali yang terjadi di traffic secara nasional. Itu kalau kita rata-ratakan, kita bagi 365 hari, sehari itu sehari pasti ada ya Pak? 1,4 juta. Gitu. Nah itu kan berarti ancaman gitu. Kita ada di sana tetapi resikonya juga mengikuti. Makanya kalau tadi pertanyaannya seberapa penting, sangat penting untuk memastikan apa sih aktivitas kita itu tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Aktivitas kita bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Makanya semuanya harus gitu kan mempunyai perhatian gitu ya terhadap keamanan siber ini. Berarti kalau begitu sebetulnya siapa saja Pak yang perlu waspada, berhati-hati beraktivitas di ruang siber? Iya. Karena kita tahu anak kecil aja sekarang gadget ya Pak. Nah karena semuanya sudah menggunakan, ya semua entitas ini harus bertanggung jawab. Pertama pasti dari individu. Ya karena masing-masing kita nih menggunakan nih yang namanya smartphone kan. Betul. Gitu. Untuk kita berkoneksi kan dengan pihak lain. Berarti kita harus dari mulai individu. Terus masyarakat ya, community, itu juga harus gitu kan, mulai meningkatkan diri dengan literasi, mengikuti medsosnya misalkan Museum Sandi, kan itu banyak sekali tuh tips dan trik untuk kita aman gitu ya. Terus kemudian organisasi, ya kan naik dari masyarakat, komunitas, organisasi juga harus membangun tata kelola. Terus kemudian naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi ya berarti nasional. Bagaimana kemudian bersama BSSN ya sebagai leading sektornya kita secara nasional membangun gitu kemampuan gitu kan atau keamanan siber sehingga gitu tercipta ekosistem tadi yang aman dan terpercaya gitu. Nah, alhamdulillah kemarin sudah hasil keluar pengukuran dari ITU ya mengenai Global Cyber Security Index. Kita berada di peringkat 24 dari 195 negara, sudah naik dari peringkat 41 yang tadinya peringkat 70. Melejit gitu. nih Pak naiknya. Iya naik. Itu apa sih pengukuran itu? Pengukuran itu mengungkapkan bagaimana komitmen ya, bagaimana komitmen pemerintah gitu kan untuk mengelola gitu keamanan siber secara nasional gitu.
Nah, apakah kemudian itu berkorelasi terhadap, oh kalau kita sudah peringkatnya tinggi, kita nggak diserang? Ya enggak. Amerika yang nomor 1 aja serangan cybernya malah banyak menjadi-jadi. Kita tahu kemarin ada kilang minyak mereka, distribusi yang di pantai timur itu, diserang sampai lumpuh, sampai orang pada nggak dapat gas, nggak dapat bensin, gitu kan, oleh ransomware seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa komitmennya tinggi, tetapi tidak kemudian menjamin kita tidak serang. Tetapi ketika kita diserang dan tata kelolanya kita sudah baik, gitu kan, maka kita bisa meminimalisir satu. Kemudian ketika terjadi insiden, ya kita bisa memitigasi insiden tersebut dan bisa menjadikan lesson learn, gitu kan, untuk perkembangan berikutnya. Itu salah satu yang terjadi saat ini. Gitu. Nah Pak, berarti tadi kan semuanya Pak? Semuanya, benar. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin sedikit bocoran, kalau semuanya itu, tapi biasanya yang aktivitasnya di ruang cyber banyak dan biasanya punya ancaman banyak itu di tingkat yang mana ya Pak kira-kira? Yeah. Atau kan kalau anak kecil paling mainannya cuman ini aja ya Pak ya? Benar. Semakin dewasa, apalagi semakin yang anak muda nih yang saking pinternya, apa-apa dari belanja, udah mulai aplikasi, ya kan Pak ya? Sekarang ibarat kata konsultasi ke dokter aja bisa lewat aplikasi dan mungkin itu kalau menurut data nih Pak, mungkin siapa sih sebetulnya? Iya, benar. Memang pengguna ya, kita itu kan kalau data terakhir itu ada 172 juta pengguna gitu, aktif. Dan rata-rata mereka menghabiskan waktu itu sekitar 8 jam gitu ya, terutama generasi milenial yang mereka saya itu ini, Pak. selalu ya Mbak. Atau Bapak masih milenial? Dan teman-teman gitu kan, yang selalu menghabiskan waktu gitu kan, secara rata-rata itu 8 jam gitu ya. Itu kan berarti sepertiga dari satu hari kita gitu kan, kita habiskan di ruang cyber. Tadi ditanya gitu, yang mana sih? Kalau kita melihat gitu ya ruang cyber gitu yang seperti selalu kita sampaikan di BSSN, kalau kita lihat ruang cyber gitu kan ada 3 lapisan sebetulnya. Lapisan yang paling bawah itu lapisan infrastruktur ya, ada kabel, satelit dan segala macam. Terus lapisan di atasnya sistem aplikasi yang kita gunakan ini. Terus lapisan yang paling tinggi adalah lapisan personel atau kita bicara cyber persona kita ini. Nah, terhadap 3 lapisan tersebut ada 2 serangan. Serangan satu, serangan teknis tadi, ada hacker, ada phishing, ada malware. Tetapi kita juga harus waspada serangan yang kedua, yang hanya ditujukan kepada orang. Ini namanya serangan sosial, disinformasi, hoax, gitu kan, ideologi segala macam. Nah, justru kalau kita lihat mana yang itu lebih sering ya Pak akhir-akhir ini ya Pak ya. Lebih berat. Tadi kan Mbak Ayu sampaikan, anak kecil saja sudah pegang HP kan? Berarti kan tidak ada lagi, kalau kita nggak hati-hati, tidak ada lagi filter bahwa kemudian anak kecil itu karena berinteraksi dengan pihak luar bisa dimasukin ideologi, diinformasi. Sedangkan dari sisi usia, dari sisi kemampuan belum mapan gitu kan. Makanya ya kalau menurut BSSN semuanya, makanya programnya di samping BSSN juga memonitor gitu kan, melakukan perkuatan infrastruktur secara teknis, secara nasional, tapi juga BSSN kenceng nih, termasuk melalui Museum Sandi melakukan literasi supaya masyarakat tadi per individu, terus dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan kakak adiknya, saudara. Jangan malah lebih dekat sama cyber ya Pak ya. Saling bisa melindungi gitu ya. Mana yang literasi lebih bagus, ya ini adik bisa menginikan adiknya ya, mengarahkan adiknya. Karena kalau tidak, ya kejahatan cyber termasuk kejahatan anak itu banyak sekali terjadi di Indonesia dan itu langsung menyasar ke anak-anak gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin zaman saya kecil ya, ancamannya mungkin fisik. Kalau saya di rumah saya aman, kalau saya keluar baru saya mungkin kesandung, main di lapangan, gitu kan, kesenggol beca. Cuman kalau sekarang, walaupun anak-anak itu tidak keluar dari kamar mereka, lebih mengerikan sebetulnya ya Pak ya. Ancamannya itu langsung di gadget mereka. Bahkan di dekat orang tuanya aja bisa jadi dapat ancaman ya Pak. Kalau tidak benar-benar didukung dengan maksudnya di monitoring begitu kan ya Pak. Jadi memang harus kemudian ketika kita bicara keamanan cyber, ya kita harus bicara yang paling fundamental itu adalah membangun budaya keamanan cyber bangsa Indonesia. Itu ada di pasal 94 PP 71 tahun 2019 PP PSTI itu. Bahkan sudah diatur mengamanatkan untuk
membangun budaya aman. Karena di situ gitu letak esensialnya. Secanggih apa teknologinya kalau budayanya nggak siap malah justru berbahaya. Betul. Nah Pak, selanjutnya nih, karena tadi kita sudah menyinggung ya Pak, sekarang apa-apa gadget begitu Pak, shopping lewat handphone gitu kan, konsultasi lewat handphone, bahkan pendidikan aja sekarang lewat handphone Pak, sudah lagi tidak di sekolah Pak, sekolah itu sudah jarang dijamah begitu Pak. Nah kira-kira nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak nih terhadap banyaknya aplikasi nih Pak? Kadang ketika kita download aplikasi itu, kemudian mereka minta mengakses data, izin pengaksesan data begitu Pak, baik itu nanti di handphone kita atau bahkan di galeri handphone kita. Menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi begini, kita tidak bisa lagi menghindarkan gitu kan dari kita menggunakan aplikasi, terus kemudian kita melakukan interaksi dan transaksi di dunia maya, itu kita nggak bisa menghindarkan gitu. Tetapi yang perlu adalah ya kita perhatikan, misalkan kalau kita bicara tadi akses aplikasi terhadap data kita, ya kita coba lihat gitu teman-teman, ketika menginstal pasti ada permission gitu ya, permission yang kemudian kita harus linkkan dengan aturan gitu. Makanya kita perlu literasi, perlu kita mencoba mencari gitu kan, kita cek biasanya tuh kalau permission ya kita cek gitu aturannya, apakah ini berkorelasi gitu kan. Misalkan kita mau mengundah suatu aplikasi misalkan survei, tapi kemudian dia mengakses kamera, nah ini kan berarti kan berlebihan. Lokasi bahkan ada yang begitu ya Pak ya. Bahkan kalau di yang saya kasih contoh misalkan pinjaman online, itu menurut peraturan OJK hanya 3 permission gitu. Apa saja itu Pak? Itu sebetulnya seingat saya kamera, lokasi, terus satu lagi apa gitu ya, gitu singkatannya camilan kamera, lokasi, saya lupa gitu satu lagi. Nah itu hanya dibolehkan itu saja, tidak boleh kemudian akses phonebook, SMS, kemudian storage, itu sudah ada. Iya, karena sekarang ada juga kasus yang sampai dia di SMS kemana-mana begitu ya Pak ya. Itu kan sesuai aturan gitu, bahkan itu sudah masuk ke ranah pidana gitu kan. Jadi itu harus masyarakat harus tahu gitu kan permissionnya. Terus kemudian harus juga dibaca, Mbak Ayu dan teman-teman sekalian sobat museum, dibaca ada term and condition, terutama di aspek privacy, ya di aspek privacy. Terus dibaca juga ada biasanya ketentuan tanggung jawab dan sharing. Nah di situ kita baca, karena ada perusahaan yang kemudian mengklaim gitu kan, dia bisa menggunakan data kita untuk disebar kemana. Padahal sebenarnya di situ tidak ada begitu Pak, kita harus baca gitu, dulu. Harusnya baca gitu. Memang ada waktu ya. Kadang sih kita kalau butuh ya kita accept agree aja. Iya gitu. betul. Gitu, tapi mulai sekarang mungkin bisa dibaca, dan pemerintah sudah mulai mengatur hal tersebut, berperan gitu kan. Jadi tidak ada sebuah aplikasi itu melebihi kewenangan atau sesuai tujuan yang diperuntukkan gitu. Ya, seru banget nih. Baru di tengah-tengah aja kita udah dapat informasi yang banyak banget, yang akhirnya membukakan pikiran kita begitu Pak. Bagaimana kita harus berhati-hati, waspada. Dibaca dulu, jangan langsung klik gitu ya Pak. Sekarang kita kebiasaan apa-apa, paling ya ini yes gitu kan ya Pak ya. Tapi tanpa melihat dampaknya begitu Pak. Nanti kalau suatu saat kita, kenapa kok dia bisa tahu lokasi kita ya? Kok dia bisa, jangan-jangan nanti ada foto kita yang tershare dengan mudah begitu kan ya Pak. Nah itu tadi. Nah selanjutnya nih Pak, kira-kira Bapak dalam menyikapi kemajuan teknologi yang sebanding dengan ancaman cyber, karena sekarang memang tidak munafik begitu Pak, bahwasannya memang semakin tadi itu kita aktivitasnya di ruang cyber, tentu ancamannya juga sebanding. Nah kira-kira mungkin Bapak bisa memberikan wejangan begitu Pak, bagaimana kita ini beraktivitas di ruang cyber. Iya, kalau tip and tricksnya gitu ya, terutama untuk teman-teman juga di Sobat Museum gitu kan, biasanya kita selalu tuh Mbak Ayu, kalau kita literasi kemana-mana, kita sampaikan 5 hal gitu ya, 5 hal kepada kita semua ini yang beraktivitas, karena kita semua kan nggak ada lagi orang yang nggak beraktivitas di ruang cyber. Yang nggak mungkin bayi Pak yang belum pakai Pak, karena nanti udah ber-3 tahun. Semua profesi, semua dari mulai di kota besar, di desa-desa udah nggak ada lagi, semuanya sudah online gitu ya. Jadi yang pertama gitu ya, karena kita bicara mengenai teknologi, ada 5 prinsip. Yang pertama kita harus mengenali teknologi. Gitu. Jadi jangan cuman phone-nya aja yang smart, kita juga harus smart. Harus gitu lebih ya. smart Pak kalau bisa. Harus lebih smart.
Jadi dikenali tuh, saya tuh kemana-mana ya, Mbak Ayu, literasi. Banyak sekali ketemu orang, dan orang nanya gitu, banyak yang ngomong ditanyakan, Pak, WA saya dihack nih ya. Ya, saya sampaikan, di setiap teknologi, salah satunya WA ya, itu ada fitur-fitur keamanan yang memang sudah dihidupkan. Misalnya kalau di WA ada yang namanya two-factor authentication. Kita masuk ke setting, kita masuk ke privacy and security, kita pilih di situ two-factor authentication, kita hidupkan, kita masukkan apa pakai pola, pakai PIN dan segala macam fingerprint. Itu harus dilakukan supaya apa? Supaya WA-nya nggak dihack gitu ya, nggak dihack oleh mantan. Proteksi gitu ya, memproteksi kita. Dihack oleh mantan ya. Ini kan ramai banget nih. Iya. Pak, WA saya dihack gitu kan, wah foto-foto saya disebar gitu dan segala macam. Karena hubungan personal itu nggak bisa kita hindari, tapi di setiap teknologi kita ada gitu kan. Jadi pertama-tama teman-teman harus kenali ketika menggunakan teknologi itu smartphone, aplikasi, TikTok. Apa sih konsekuensi ketika kita bikin video di TikTok gitu kan? Jangan-jangan dari TikTok kita malah jadi kena ancaman cyber, Pak. Bisa nggak Pak kira-kira? Bisa diambil data dari situ. Betul. Apa yang pernah kita lakukan bisa di profiling gitu kan. Nah itu kenali teknologi pertama. Yang kedua, namanya di ruang cyber. Kita kan tidak tahu di seberang sana itu siapa. Jadi kita harus waspada. Ya kan? Banyak sekali. Yang paling utama itu, Mbak Ayu, ketika kita masuk COVID itu, yang tercatat di monitoringnya Pusat Operasi Keamanan Siber di BSSN itu, salah satunya phishing. Jadi dikasih link, orang suruh ngeklik. Betul. Ya kan? Dan biasanya dua ya. Phishing itu biasanya berhasil tuh penjahat pakai dua teknik, teman-teman. Jadi sobat museum juga perhatikan. Yang pertama dia menakut-nakuti, misalkan kita di email, terus dia bilang, tolong segera diklik konfirmasi kebenaran email ini. Kalau enggak nanti akun Anda akan terkunci, tidak bisa digunakan. Sudah mulai ada ancaman di situ ya Pak ya? Itu ancaman itu. Itu psikologis. Itu supaya kita ngeklik. Itu penjahat biasanya pakai ancaman. Terus yang kedua pakai iming-iming. Iming-iming gitu kan. Anda mendapatkan gitu kan segala macam. Nah, itu waspada. Jadi tadi kenali teknologi, kedua waspada. Ketiga ini luar biasa nih sobat sekalian juga. Kita itu harus rasional. Ini yang selalu saya bilang kan, gimana sih kita nggak main, kita rebahan, tahu-tahu kita dapat SMS, kita dapat uang 100 hadiah 150 juta. Itu kan nggak mungkin gitu ya. Nggak rasional. Betul. Tapi masih banyak gitu. Pak, betul. Apalagi yang awam ya Pak ya, dalam artian mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan kita di keluarga, sobat-sobat museum itu yang masih muda-muda, milenial, ya harus mengawasi juga, membantu orang tuanya. Kalau orang tuanya dapat SMS seperti itu dan segala macam, banyak kasus gitu ya, yang karena tidak literasi, jadi akhirnya menggadekan ini untuk untuk menebus hadiah ini kan sangat luar biasa ya. Anak-anak harus membantu orang tuanya gitu, membantu adiknya supaya tetangganya supaya tidak terjebak. Jadi yang ketiga rasional. Yang keempat pasti selalu meningkatkan literasi kan, cek dan recheck gitu kan, segala macam. Jangan ada apa-apa, langsung sharing gitu kan. Di era post-truth ini kan seakan-akan kebenaran menjadi nomor 2 atau nomor sekian. Yang pertama selalu orang berlomba-lomba adalah apa? Siapa yang paling cepat sharing? Betul. Bahkan belum selesai bacanya Pak, langsung di-share Pak. Baca judulnya betul. Apalagi ini di pandemi ini kan banyak sekali ya Pak ya. Bahkan gitu. Jadi orang mungkin bingung begitu ya, mana nih yang benar sebenarnya informasinya. Bahkan untuk obat misalnya, ketika kita klik obat COVID gitu kan ya Pak ya, yang ini bilang ini, yang ini bilang, nah makanya harus dicek kebenarannya. Dicek kebenarannya Pak. Gitu, literasinya ditingkatkan. Terus yang terakhir, ini juga fenomena yang pasti sobat museum juga banyak banget ini, yaitu kita harus menjaga jejak digital kita. Ini teman-teman, waduh, luar biasa gitu kan. Posting itu menjadi sesuatu yang utama, ya, eksistensi kita. Harus diupload Pak, harus diupload pokoknya. Pak Amar kayaknya juga Instagramnya kenceng deh. Harus diupload. Nah kita nggak apa-apa gitu. Itu memang sudah menjadi dinamika dan bagian dari generasi kalian. Nggak apa-apa. Tetapi uploadlah hal-hal yang baik-baik. Betul. Karena sekali kita ngupload itu susah teman-teman sobat sekalian untuk dihapus kan. Betul. Jadi kalau kita dapat nilai yang bagus, kita dapat juara di sekolah, kita mengikuti seminar, itulah yang diupload. Jangan diupload hal-hal yang jelek.
Karena nanti di kemudian hari, nih kan teman-teman nggak usah jauh-jauh, teman-teman nih sering saya sampaikan, mau pergi ke suatu negara tertentu, kita di samping harus memenuhi dokumen untuk visa, dapat visa, kita harus menyerahkan akun, maksudnya memberitahukan akun medsos kita. Sama mereka diteliti, kalau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ini mereka, kita nggak boleh ke sana. Belum nanti urusan beasiswa. Sekarang orang mau masuk pekerjaan aja diminta akunnya, akun media sosialnya. Dilihat begitu dia nggak usah komen lah, nggak usah ini, nge-like sesuatu yang tidak tepat aja langsung dicoret. Gitu. Jejak digital itu akan selalu ada ya Pak ya, nggak akan berhenti. Mau dihapus seberapa kali, kalau masih memang sudah input itu di media sosial pasti akan selalu ada. Jadi teman-teman nggak apa-apa gitu diupload, tapi uploadlah gitu hal-hal yang baik. Gitu, karena hal-hal yang baik itu juga memberikan inspirasi bagi orang lain, menular loh hal-hal yang baik. Betul. Jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu tidak akan habis ya Pak ya. Dan nggak akan habis manfaatnya. Nah, termasuk juga Pak mungkin ketika kita secara nggak langsung nih Pak, nggak sadar ya, ketika kita misalnya foto kemudian ada alamat rumah kita di belakang, nomor rumah kita begitu kan ya. Nanti kalau yang nggak awam kan ya, oh rumahnya dia di situ nih. Kalau naksir nanti bisa didatengin ya Pak ya. Iya, di Jakarta itu kalau tidak salah saya pernah juga dapat cerita dari teman, ada suatu keluarga gitu kan berlibur ke Gunung Bromo. Terus biasalah ya, kita pasti kan foto terus update status. Nggak berapa lama ya rumahnya kecurian. Nah, karena dia tahu gitu kan, oh keluarga ini lagi berlibur. Wah, ini gitu. Berlibur itu berakhir berarti kan kesedihan ya Pak, gara-gara posting aja ya. Walaupun kadang kan kalau kita pergi dari rumah kan, biar dikira ada orang kan lampunya dinyalakan. Ya orang tahu orang kita. Sekarang lebih pinter ya Pak. Status bahwa kita lagi di Bromo. Gitu. Kalau update nanti aja ya Pak kalau udah pulang. Gitu. Tetap masih bisa aktif di media sosial, tapi tolong dilihat ya Pak ya, berhati-hati. Iya, karena penjahat selalu memanfaatkan kelemahan kita. Ya mungkin kita nggak kepikir ke situ. Bahkan lebih canggih kemarin itu ada teman gitu ya menyampaikan ke biasanya juga. Dia tahu-tahu mendapatkan pulsa 300.000. Terus kemudian si pengirim tersebut menghubungi yang bersangkutan terus menyampaikan Anda mendapat hadiah, itu baru kita transfer 300.000. Masih ada 200.000 lagi, tolong diberikan data mengenai ini untuk verifikasi. Diberikan data. Ya habis itu rekeningnya dikuras oleh penjahat tersebut. Modelnya gitu. Sekarang ada yang mancingnya dulu, uang dulu ya Pak ya. Itu berani gitu. Penjahatnya udah pakai modal gitu. Nah kita harus nih, gitu teman-teman sekalian sobat museum juga harus protect diri dan keluarganya loh, dan lingkungannya. Kalau ada temannya yang kayak gitu dikasih tahu, hati-hati. Udah biarin aja 300 kamu ini biar penjahatnya rugi, nggak usah lagi ngejar yang 200 malah nanti uangnya hilang banyak gitu ya, jutaan karena rekeningnya dikuras. Ya kita harus pinter gitu, waspada pinter. Waspada gitu. Betul. Iya. Nah, Sobat Museum ini tadi kita udah ngobrol banyak dan cocok banget ini ngobrol sama Bapak Anton, jubirnya BSSN. Ini pasti tahu banget ya Pak tentang dunia cyber dan sandi begitu. Nah, untuk melengkapi informasi teman-teman semua sahabat museum, bisa juga untuk ikutin atau follow akun Instagramnya Museum Sandi atau YouTube-nya, dan juga akunnya BSSN. Pasti juga akan banyak info-info yang bisa membantu teman-teman untuk memproteksi diri kalian atau bagaimana menciptakan budaya keamanan informasi begitu. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Anton. Ini obrolan yang sangat mungkin luar biasa buat teman-teman di sana, juga jadi berhati-hati. Nantinya mungkin akan ada aktivitas yang lebih bersih begitu Pak, lebih sehat begitu di dunia cyber begitu, di lingkungan cyber begitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Anton. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih semuanya Sobat Museum. Ya, sampai ketemu lagi di program Ngelas episode selanjutnya.